Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Banyak sekali hal yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dari sejak Tuhan menciptakan dunia ini sampai dengan hari ini, banyak sekali hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita manusia. Dan di antaranya yang ajaib itu adalah Natal. Natal adalah sebuah mujizat. Itu sebabnya tema kita nanti di dalam hari Natal, di dalam perayaan Natal, kebaktian Natal pada tanggal 24 yang akan datang adalah mujizat di malam Natal. Tapi tahukah saudara bahwa mujizat itu bukan hanya dilakukan oleh Allah seorang diri. Tapi mujizat itu adalah sebuah kerjasama. Ada kerjasama yang luar biasa di balik mujizat Natal. Ada kerjasama yang luar biasa di balik perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Selain Allah tentunya yang melakukan mujizat dan perbuatan ajaib itu, ada partner lain, ada pihak lain yang mewujudkan mujizat atau perbuatan ajaib Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah manusia. Manusia yang dipilih Allah untuk menjadi partner, untuk menjadi pasangan, untuk menjadi rekan kerja di dalam membuat mujizat, di dalam melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan manusia. Dan juga bagi kepentingan manusia. Di dalam proses mewujudkan rencana Tuhan yang ajaib dan sempurna itu, di dalamnya ternyata ada keterlibatan manusia. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ketaatan. Ketaatan manusia ini sangat penting. Karena dengan ketaatan manusia, maka segala rencana Allah, segala hal yang ajaib dan sempurna yang Allah berikan, itu terwujud. Mari kita baca beberapa ayat yang berhubungan dengan Natal. Lukas 1. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Satu perikop agak panjang, mungkin kita dengarkan dan baca pelan-pelan saja supaya bisa masuk dalam pengertian kita. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada saat Maria sedang berada di Galilea, di sebuah kota disebutkan di sana bernama Nazaret, maka malaikat yang kalau zaman sekarang namanya bukan Gabriel, mungkin Gebi namanya. Karena nama Gabriel nama formalnya. Ini nanti malaikat Gebi ini juga akan muncul di tanggal 24 Natal kita. Jadi itu kita undang malaikat Gabriel yang aslinya ini. Malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Ini ada suatu peristiwa yang luar biasa, yang istimewa. Maria sebelumnya belum pernah mengalami dihampiri oleh malaikat.
Dan malaikat itu memberikan kepada Maria sebuah salam yang istimewa. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa yang akan terjadi pada Maria ini adalah sebuah karunia. Nah, kalau kita renungkan, memang ini sebuah karunia. Karena ada begitu banyak wanita, mungkin wanita yang jauh lebih cantik dari Maria, mungkin wanita yang jauh lebih baik dari Maria, mungkin wanita yang jauh lebih sempurna dari Maria, tetapi justru Maria yang dipilih untuk mendapatkan karunia ini. Ini satu keistimewaan, satu karunia. Maria tidak pernah berdoa, bercita-cita untuk menjadi ibu Yesus, tidak pernah. Maria bahkan tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan di atas sana untuk hidupnya. Maria tidak tahu bahwa apa yang terjadi ini akan menjadi suatu peristiwa yang dahsyat, yang besar. Satu mujizat yang luar biasa, yang ajaib dan sempurna. Maria tidak pernah tahu bahwa hidupnya ini yang katakanlah mempunyai masa yang tidak terlalu beda jauh dengan orang-orang yang lain. Maria sebagai seorang pribadi manusia yang biasa saja, sesungguhnya akan mendapatkan suatu bagian kehidupan yang sungguh luar biasa. Karena dia akan melahirkan Yesus Juru Selamat dari Roh Kudus. Ini semua tidak diketahui oleh Maria. Ketika itu tiba-tiba saja Gabriel datang. Dan memberitahukan hal ini kepada Maria. Satu peristiwa yang di luar nalar manusia. Di luar kebiasaan manusia. Di luar kehidupan normal manusia. Sehingga Maria mengatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, ayat 34. Arti dari kata-kata ini begitu banyak. Antara lain adalah, tidak mungkin saya bisa melahirkan anak karena saya belum bersuami. Itu pertama masalah biologis. Yang kedua adalah masalah sosial. Saya belum resmi bersuami, bagaimana saya boleh untuk memiliki anak? Apakah ini nanti tidak menjadi suatu aib yang memalukan Maria? Lebih dari itu masalah hukum. Hukumnya hukum Taurat. Perempuan yang berzina akan dirajam sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Jadi ada masalah-masalah yang begitu banyak menyangkut dengan pertanyaannya Maria ini. Bagaimana hal itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Jadi Maria ini punya begitu banyak beban pertimbangan dalam hatinya yang bisa menghalangi dia untuk melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Maria ini seorang wanita. Biasanya wanita itu emosional. Biasanya wanita itu tidak berpikir panjang. Tapi di sini Maria berpikir panjang. Dengan dia bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami. Jadi secara biologis rasanya enggak sesuai ini. Secara sosial enggak tepat ini. Secara hukum berbahaya ini. Sehingga Maria mempersoalkan ini kepada Gabriel. Maria bukan seorang yang punya hati menentang Tuhan. Bukan. Tapi Maria punya banyak beban pertimbangan. Bukankah kita juga seperti Maria? Seringkali kita punya beban pertimbangan begitu banyak. Tiba-tiba akal sehat kita jalan. Ketika ada perintah Tuhan, ada penyataan Tuhan bagi kita. Tiba-tiba ada kekhawatiran, ada keraguan. Sebab kita menyesuaikan kondisi kita yang saat ini, yang terbatas, yang tidak punya kelebihan apa-apa, tidak istimewa sama sekali, dengan keadaan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ini adalah suatu hal yang seringkali membuat kita merasa tidak mampu dan tidak cocok, tidak pas untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Pernahkah saudara mengalami kondisi seperti itu? Saya pernah mengalami kondisi seperti itu ketika Tuhan tunjukkan kepada saya harus menjadi seorang dosen di sebuah perguruan tinggi. Menurut saya ini gak pas. Karena apa? Karena saya tidak bisa bicara. Karena saya gagap total. Sehingga hal ini adalah hal yang tidak cocok dengan keadaan saya. Bukannya Maria menolak dalam arti kata karena dia mempunyai jiwa memberontak. Bukan. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Apa yang Maria kemukakan sebagai alasan, sebagai pertimbangan ini sangat tepat. Maria tidak katakan di sana bahwa saya tidak punya uang untuk melahirkan anak. Maria tidak katakan di sana, saya ini masih terlalu muda untuk melahirkan anak. Atau saya ini masih sibuk dengan pekerjaan saya untuk melahirkan anak.
Tidak. Maria memberikan satu alasan pertimbangan yang sangat tepat, yaitu karena dia belum punya suami. Itu saja. Itu yang sangat tepat sudah. Kalau seandainya ini kita berpikir di dalam area berpikir manusia, tentu sudah selesai sudah. Tertutuplah kemungkinannya karena memang dia belum bersuami. Selesai. Tidak mungkin lagi. Sebuah alternatif yang ditawarkan oleh Allah yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dilaksanakan karena dia tidak punya suami. Tapi ternyata Allah mempunyai jalan lain. Dan memang suami itu yang bukan diandalkan oleh Allah di dalam melahirkan anaknya Maria ini. Jawab malaikat itu kepadanya ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di sini yang tidak terfikir oleh Maria. Seringkali kita memakai pertimbangan rasio kita yang masuk akal. Kita ini orang yang sehat, kita ini bukan orang yang tidak bisa berpikir, kita juga orang yang pandai, bisa bernalar. Tapi ada banyak sisi Allah yang tidak kita ketahui dan tidak masuk dalam pertimbangan kita. Ketika Allah memberikan perintahnya, kita hanya menimbang dengan kemampuan kita atau dengan modal yang kita miliki. Padahal Allah punya modal lain yang akan diberikan kepada Maria. Dikatakan di sini, Roh Kudus akan turun atasmu, berarti belum. Roh Kudus akan turun atasmu. Kamu akan diberi modal oleh Allah. Kamu gak punya suami kan? Tapi kamu akan diberi Roh Kudus yang turun atasmu. Dan dikatakan di sana, kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Ini yang tidak dipikirkan oleh Maria. Sehingga Maria pada akhirnya mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata Maria, ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah ketaatan Maria. Ketaatan Maria ini istimewa karena apa? Karena ada banyak hal yang seharusnya menjadi beban pertimbangan Maria untuk menghalangi ketaatan itu. Tapi Maria menyadari bahwa Allah bisa memberikan segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh Maria. Pelajaran pertama di sini adalah ketaatan Maria. Ketaatan Maria ini harus mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh punya pertimbangan. Tapi hati-hati, pertimbangan kita jangan menjadi halangan, jangan menjadi penjara bagi kita di dalam kita mewujudkan rencana Allah yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau Maria menolak hal ini. Kalau Maria menolak hal ini dan Maria tidak mau, saya yakin Allah tidak akan memaksakan. Karena Allah tidak mau, dalam tanda kutip, memperkosa Maria. Jadi Maria pasti tidak dipaksa oleh Allah. Seandainya Maria menolak, Maria tidak mau. Karena pertimbangannya banyak tadi. Roh Kudus, oke deh Roh Kudus. Oke lah kuasa Allah yang maha tinggi menaungi saya. Mungkin Maria berpikir begitu. Tapi kan orang-orang gak ada yang tahu. Nanti bagaimana Yusuf? Yusuf ini apakah tidak menolak Maria? Merasa bahwa Maria ini sudah tidak menjaga kesuciannya dia. Jadi dalam hal ini banyak sekali pertimbangannya Maria. Maria bisa menolak ini. Karena nanti bagaimana orang desa, orang Nazaret. Nazaret bukan kota besar loh. Kalau di kota besar mungkin orang bisa saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Tapi kalau di kota kecil mungkin semua orang saling kenal. Jadi banyak sekali pertimbangannya Maria yang di satu sisi merugikan Maria. Tapi Maria tetap mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Banyak hal yang mungkin bisa menghalangi ketaatan itu. Tapi Maria tetap mau taat. Jadi di sini kita belajar yang pertama adalah ketaatan Maria. Yaitu ketika banyak beban pertimbangan yang bisa menghalangi ketaatan. Tapi Maria tetap taat. Satu hal yang bisa dipakai untuk bisa tetap taat pada saat banyak beban pertimbangan. Apa itu yang bisa dipakai? Iman. Maria beriman. Omongan dari malaikat Gabriel ini adalah sebuah jaminan.
Malaikat Gabriel ini utusan Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti akan kondisinya Maria secara biologis, secara sosial, secara hukum, Allah yang tanggung jawab. Allah yang menjamin semua ini dan Maria beriman kepada Allah. Sehingga Maria mampu untuk melepaskan banyak beban pertimbangan. Apa yang menjadi jawabannya Gabriel ini belum bisa menjawab apa yang tadi saya katakan. Bagaimana kalau Yusuf bertanya? Yusuf tunangannya Maria. Bagaimana kalau masyarakat desa bertanya? Bagaimana kalau seandainya tetap orang-orang itu ahli-ahli Taurat, kitab Taurat, ahli-ahli hukum Taurat itu akan tetap merajam Maria? Bagaimana kalau tidak terjawab dengan apa yang dikatakan oleh malaikat ini? Malah malaikat ini bicara hal yang lain. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Memang istimewa. Ini orang mandul kok bisa hamil ini. Tapi enggak aneh. Sebab apa? Punya suami. Meskipun sudah tua dan sudah mandul. Udah kondisinya tidak mungkin punya anak. Ajaib juga sih, mujizat juga sih, luar biasa. Tapi punya suami. Enggak ada masalah sosial di situ. Enggak ada masalah hukum di situ. Tidak ada masalah-masalah biologis di situ. Walaupun sedikit ada masalah biologis karena dia mandul. Tapi ya masih bisalah. Tapi kalau Maria ini sesungguhnya adalah satu hal yang sungguh-sungguh pertimbangan itu seharusnya menghalangi ketaatan Maria. Tapi kita baca di sini Maria tidak terhalang ketaatannya. Karena dia beriman kepada apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah. Pertama kita belajar ketaatan Maria. Ketaatan Maria ada banyak beban pertimbangan yang bisa menghalangi ketaatan itu. Tapi iman membuat Maria tidak terhalang dalam ketaatan. Kita lihat belajar dari ketaatan yang kedua. Matius 1. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang kedua adalah ketaatan Yusuf. Kita sudah baca tadi, akhir dari perikop ini adalah sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketaatan Yusuf. Yusuf tidak punya pengalaman untuk dihampiri oleh malaikat. Yusuf tidak punya pengalaman untuk taat pada firman Tuhan. Kalau saudara membaca kisah Yusuf, Yusuf ini adalah seorang yang baik. Karena Yusuf suaminya, ayat 19, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi Yusuf ini orangnya karakternya memang baik. Tapi tidak disebutkan di sini bahwa Yusuf itu pelaku firman. Yang selalu nurut pada firman Tuhan, selalu taat pada firman Tuhan. Enggak. Yusuf bahkan tidak punya pengalaman untuk taat kepada firman Tuhan. Tidak punya prestasi. Bahwa Yusuf ini dari sejak
kecil dia itu sudah taat pada firman Tuhan sampai dia dewasa dan seterusnya. Nggak pernah. Jadi saat itu ada firman Tuhan yang datang secara khusus kepadanya. Dikatakan di sana pada waktu Maria ibu Tuhan Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi peristiwa ini terjadi setelah malaikat datang kepada Maria. Jadi pada waktu malaikat datang kepada Maria, Gabriel datang kepada Maria, pada saat itu Maria belum mengandung. Tapi pada saat Yusuf dihampiri oleh malaikat dalam mimpinya, saat itu Maria sudah mengandung. Sehingga Yusuf punya rencana lain, yaitu ingin dikatakan di sini menceraikannya dengan diam-diam. Karena pada waktu itu, di zaman itu, secara sosial kehidupan mereka adalah ketika orang yang sudah bertunangan itu sudah mempunyai kondisi status suami istri. Walaupun mereka tidak boleh tinggal atau hidup sebagai suami istri yang mempunyai hubungan seksual, tidak. Tapi mereka sudah dinyatakan bahwa ini adalah suami ini. Pada Yusuf tahu persis bahwa dia belum melakukan apapun dengan Maria, tapi bagaimana Maria ini bisa hamil. Sehingga di sini ada satu persoalan tersendiri. Yusuf merasa bahwa sekarang atau tidak sama sekali, gitu ya. Sekarang, it's no or never, itu lagunya Elvis tuh. Sekarang atau tidak sama sekali. Sekarang saya memutuskan Maria atau tidak sama sekali. Saat ini saat yang tepat, karena ketika Yusuf nanti mau memutuskan Maria dengan diam-diam, Maria pasti bisa menerima. Sebab apa? Sebab kondisinya Maria sudah hamil. Sehingga Yusuf bisa katakan, kondisi kamu sudah hamil, saya tidak mau mencemarkan nama baikmu. Oleh sebab itu saya putuskan kamu dengan diam-diam. Caranya diam-diam ini seperti apa tidak dijelaskan di sini. Tapi maksudnya dengan diam-diam untuk tidak mencemarkan nama Maria. Jadi Yusuf sudah punya rencana sendiri, langkah selanjutnya apa yang akan diterapkan dengan keadaan ini. Tapi tiba-tiba ada malaikat yang bicara kepada Yusuf dalam mimpinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, ayat 20. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf kenal gitu Roh Kudus. Roh Kudus itu orang mana sih? Gitu ya. Nggak tahu Roh Kudus ini dari kampung mana nih Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagian ini Yusuf agak tahu. Karena mereka pada zaman itu sedang menantikan Mesias. Tapi apa benar ya bahwa anak itu akan menjadi Mesias dan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita ini sudah banyak belajar tentang Roh Kudus. Tapi tetap tidak terlalu tahu tentang Roh Kudus. Kita banyak belajar tentang Roh Kudus, kita jauh lebih kenal tentang Roh Kudus ketimbang Yusuf. Yusuf kapan belajar Roh Kudus? Kapan Yusuf tahu bahwa ada tokoh yang disebut sebagai Roh Kudus? Siapa dia ini? Lalu bagaimana tiba-tiba Roh Kudus ini masuk di dalam kehidupan rumah tangganya Maria dan Yusuf? Di awal mula, apakah ini nanti tidak menjadi satu masalah di dalam perjalanan rumah tangga ini kelak kemudian hari? Siapa Roh Kudus ini? Yusuf tidak sempat bertanya. Tapi Yusuf taat. Yusuf mentaati apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Yusuf ini lebih istimewa dibandingkan Maria. Apa sebabnya? Maria didatangi malaikat. Malaikat itu jelas-jelas datang. Jelas-jelas secara nyata malaikat itu datang kepada Maria. Kalau saudara didatangi oleh malaikat, walaupun saudara mungkin kaget ya. Belum pernah mungkin saudara mengalami itu. Kaget saudara, dan saudara datangi malaikat. Malaikat itu berbicara dengan kemuliaan Allah. Hati saudara perlahan-lahan akan menjadi, saya percaya Tuhan, saya yakin. Gitu lah lama-lama. Apalagi lama ya dialognya. Bukan cuma datang terus hilang lagi malaikatnya. Enggak, datang bicara. Sehingga saudara akan merasakan, wah ini luar biasa. Ini ada Shekinah glory, ada cahaya kemuliaan Allah yang turun bersama dengan malaikat ini. Tapi kalau Yusuf coba saya perhatikan di sana. Tetapi ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dalam mimpi. Jadi tidak nyata-nyata datang. Kalau dalam mimpi ini bisa jadi nih, cuma mimpi. Mimpi itu bunganya tidur. Kadang-kadang juga malah lupa loh. Tadi malam saya mimpi, tapi mimpinya apa itu gak jelas loh.
Mimpi tapi mimpinya apa gitu loh, nggak jelas gitu. Coba saudara cek, mimpi saudara berwarna atau tidak? Ada warnanya nggak mimpi? Kadang orang nggak tahu loh, mimpi itu berwarna nggak ya? Saya mimpi ketemu dengan siapa teman saudara, bajunya warnanya apa? Hitam putih gitu? Mimpi itu hitam putih atau berwarna? Edisinya edisi warna atau edisi hitam putih? Seperti televisi aja ini, edisi hitam putih atau warna. Kadang-kadang kita nggak jelas, nggak sadar tentang mimpi kita. Ini mimpi. Kalau saudara didatangi malaikat di dalam mimpi, mungkin saudara akan katakan, alah itu cuma mimpi. Beda dengan Maria, Maria itu benar-benar malaikatnya itu datang. Kaget iya, kagum iya, tapi merasakan hadirat Allah luar biasa. Pertanyaan saya, orang yang mimpi bertobat. Nah ini pertanyaan, ini filosofis nih, teologis. Orang yang mimpi bertobat, apakah dia sudah bertobat? Saudara ingat-ingat dulu nih. Kalau saudara ya jatuh cinta dengan seseorang, terus saudara mimpinya menikah dengan orang itu. Apa saudara sudah menikah dengan orang itu? Itu bedanya mimpi dengan kenyataan. Ketika saudara menikah dengan orang yang saudara cintai, terus saudara katakan pada pasangan saudara, kok ini seperti mimpi. Seperti mimpi, tapi kan kenyataannya gitu. Ketimbang saudara mimpi, saudara menikah dengan orang yang saudara cintai, terus saudara katakan, kok seperti kenyataan ya. Berarti bukan kenyataan. Mimpi ini nyata enggak sih? Apakah nanti saya mau ada PA tentang mimpi, tapi belum, ini banyak sekali janji-janji saya ya. PA-nya banyak ini, belum siap, waktunya juga belum ada. Oh PA kemarin saudara nggak datang, mau PA yang lain. Nanti kalau saudara datang baru dikasih PA yang lain. Mimpi itu kenyataan bukan? Apakah malaikat benar-benar datang kepada Yusuf? Apa bukan karena stresnya Yusuf? Nah saudara bayangkan, Yusuf datang kepada Maria dan Maria katakan, Yusuf, saya sudah nggak mens. Ini nggak tahu berapa bulan ini. Terus saya sudah tes, pakai alat tes, ternyata hamil gitu ya. Alat tes itu ada. Saya sudah ke dokter ginekolog bilang hamil positif. Selamat ya Bu ya, Ibu hamil. Saya kagetnya luar biasa, dokter tuh ngasih selamat, kitanya stres. Kita aja belum ngapa-ngapain sama suami kita kok bisa gini. Gimana Yusuf? Nah, Yusuf pulang dari tempatnya Maria dalam kondisi kepikiran. Waduh gimana ini ya, waduh gimana. Dalam kondisi stres itu dia tidur dia mimpi malaikat datang. Malaikat datang dan memberitahu nggak apa-apa, ambil aja itu dari Roh Kudus kok. Nanti itu kamu kasih nama Yesus ya. Apa Yusuf ketika bangun, Yusuf ini laki loh ya, bukan perempuan Yusuf ini. Jadi biasanya orang laki itu nggak emosional, orang laki itu rasional. Apa Yusuf nggak? Gua nih stres ya sampai mimpi malaikat datang, suruh kasih nama Yesus dan sebagainya. Hanya karena dia mencintai Maria luar biasa, tapi terhalang oleh persoalan Maria hamil. Padahal dia belum melakukan hubungan persetubuhan dengan Maria. Di dalam kondisi konflik seperti itu bisa saja orang mimpi. Mimpi ini malaikat datang di mimpi itu kenyataan bukan sih? Kalau tadi Gabriel datang kepada Maria, fakta, itu kenyataan. Ajaib tapi nyata. Tapi kalau ini kenyataan bukan. Kalau saudara ya, teman saudara minta ditraktir oleh saudara gitu. Saudara ajak, yuk kamu tidur aja, mimpiin saya traktir kamu. Apakah saudara sudah traktir dia? Apakah dia terus kenyang, bangun terus kenyang gitu? Itu kenyang. Karena sudah mimpi makan. Ini yang membuat hal yang bisa menghalangi Yusuf di dalam mentaati firman Tuhan. Saudara akan taat gak pada firman Tuhan kalau firman Tuhan datang melalui mimpi dalam hidup saudara? Boro-boro Pak Andri datang melalui khotbah aja saya gak taat, apalagi datang melalui mimpi. Datang melalui khotbah aja gak taat Pak. Perintahkan untuk lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan di akhir zaman ini. Saya malah gak datang Pak Andri, di PA, di segala saya gak datang. Saya anggap sepele saja firman Tuhan itu. Bagaimana kalau firman Tuhan datang melalui mimpi? Saudara tiba-tiba pada saat mimpi dikasih firman Tuhan. Gak usah malaikat datang dah. Tapi ada suara firman Tuhan datang. Dan saudara tahu persis ini firman Tuhan yang datang. Firman Tuhan yang bicara ini.
Saudara taat nggak? Jadi banyak faktor yang membuat Yusuf ini sebetulnya sulit untuk taat kepada firman Tuhan. Yusuf bukan orang yang berpengalaman di dalam mentaati firman Tuhan. Apalagi ini melalui mimpi. Apa sih mimpi? Jadi di sini ada konflik-konflik Natal yang jarang sekali dikupas mungkin. Jarang sekali saudara diajak berpikir. Kondisi-kondisi seperti ini tuh menghalangi mujizat Tuhan. Menghalangi keajaiban yang Tuhan lakukan. Seandainya Yusuf menolak. Malaikat, saya gak peduli kamu ngomong apa. Kamu ngomong bahwa anak ini dalam kandungannya Maria itu dari Roh Kudus. Anaknya nanti akan laki-laki, saya suruh beri nama Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia tuh disebut Immanuel. Saya gak peduli, tapi saya tidak mau menerima Maria. Kira-kira gimana? Apakah Maria ini akan sendirian pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri untuk pada waktu itu ada survei dari penguasa Romawi sehingga semua orang harus kembali ke desanya masing-masing. Apa Maria akan sendirian ke sana? Apa Maria akan berada di kandang itu dan melahirkan Yesus sendirian? Semua gambar kartu Natal dan semua hiasan Natal, patung-patung hiasan Natal semua salah. Karena Maria ada Yusufnya, ini Yusufnya gak ada karena Yusufnya gak mau, karena Yusuf nolak. Yusuf bisa menolak loh. Dan sekali lagi Allah tidak akan memaksa Yusuf. Saya percaya Allah punya plan B kalau seandainya Yusuf menolak. Tapi Allah yakin Yusuf tidak menolak. Sehingga Allah tahu bahwa apa yang direncanakannya itu akan berhasil. Tapi yang istimewa di sini, Allah yang maha kuasa itu mengajak manusia yang biasa-biasa saja, Allah yang dahsyat dan luar biasa, mengajak manusia yang lemah ini untuk menjadi partnernya di dalam mewujudkan rencana Allah yang istimewa, rencana Allah yang sempurna, rencana Allah yang spektakuler, rencana Allah yang dahsyat. Ini Natal ini dahsyat loh. Karena lahirnya Juru Selamat. Allah menjadi manusia itu hal yang luar biasa. Tapi Allah yang menjadi manusia itu tidak Allah wujudkan sendirian. Kenapa tidak tiba-tiba sebuah batu meledak dan muncullah Yesus dari sana? Nggak usah pakai Maria, nggak usah pakai Yusuf. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa nggak dengan cara yang luar biasa? Ada segumpal awan turun dari langit dan ketika sudah hampir dekat bumi awan itu terbuka. Di dalamnya ada bayi Yesus. Itu jangan-jangan beritanya adalah surga sudah membuang bayi. Itu jangan-jangan dibuang bayi ke dunia seperti itu. Jadi kenapa Allah melibatkan manusia? Tahukah saudara bahwa mujizat Tuhan, keajaiban yang terjadi dalam hidup saudara tidak akan terjadi kalau saudara tidak mau terlibat di dalamnya. Saudara harus mau menjadi partnership Allah. Menjadi rekanan Allah untuk mewujudkan mujizat itu. Saudara berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku Tuhan. Ketika Tuhan mau menyembuhkan saudara, Tuhan membutuhkan partner. Tuhan mengangkat partner itu siapa? Saudara sebagai partner. Tapi kalau saudara tidak mau menjadi rekan kerja bagi mujizat Allah, maka mujizat Allah tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi hal yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup saudara kalau saudara tidak mau menjadi rekan kerja Allah di dalam mewujudkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Kehidupan kita ini biasa-biasa saja. Lebih buruk dari itu malah kehidupan kita mengarah ke sesuatu yang negatif, ke sesuatu yang buruk. Tapi ketika Allah bekerja dalam kehidupan kita dan kita mau menjadi partner atau rekanan kerja dalam rencana Allah yang sempurna itu, disitulah baru terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Caranya bagaimana? Menjadi partner. Caranya seperti Maria, seperti Yusuf. Apa itu? Taat. Taat, nurut, patuh kepada apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu aneh, walaupun firman Tuhan itu tidak lazim, walaupun firman Tuhan keluar dari logika biologis kita, keluar dari logika sosial kita, keluar dari logika secara hukum kita, kita jalani. Taat kepada firman Tuhan, mentaati Tuhan, ini hal yang paling penting. Ini ketaatan Yusuf yang kedua. Yang ketiga, Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 16.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Berikutnya adalah ketaatan gembala. Kalau tadi Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel secara nyata datang. Gabriel datang kepada Maria. Dan luar biasanya Tuhan itu apa? Tuhan tidak bikin Maria mengandung dulu baru Gabriel datang. Gabriel mengatakan, "Maria jangan takut, kamu mengandung kan?" "Iya saya stres, mengandung ini stres. Kok tiba-tiba saya mengandung begini?" Gitu kan. Enggak. Tuhan beritahukan dulu, kamu akan mengandung. Jadi belum. Sekarang belum tapi kamu akan mengandung. Oke, setuju. Setuju kata Maria. Oke, baru jalan. Yusuf dihampiri oleh malaikat walaupun di dalam mimpi. Tapi ada sosok malaikat menghampiri Yusuf dan memerintahkan Yusuf untuk menerima Maria. Begitu jelas apa yang diperintahkan oleh malaikat kepada Maria. Begitu jelas apa yang diperintahkan malaikat di dalam mimpi kepada Yusuf. Jelas, konkret, jelas. Tapi saya perhatikan apa yang dikatakan malaikat kepada gembala. Dikatakan di sini, lalu kata malaikat itu kepada mereka ayat 10. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Udah, selesai. Lalu tiba-tiba dikatakan di sana sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ayat 14. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selesai. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Mereka pergi. Ada gitu perintah sesuatu di sini? Hanya sifatnya informasi kok. Sifatnya informasi, bukan undangan, bukan perintah, bukan apa-apa. Jadi gembala, hari ini tuh sudah lahir Kristus, juru selamat di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, tidak pernah disuruh loh ya. Malah mungkin jadi ini sebuah ramalan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kalau gembala-gembala ini mengatakan, "Oh, sudah selesai sampai di situ. Berhenti sampai di situ." Itu kan informasi dan ya kalau saya ke sana saya bisa lihat itu dibungkus kain lampin. Enggak ada suruhan apa-apa. Tapi dikatakan di sini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, ayat 15, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ada suatu penyusunan rencana. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ingat pada waktu itu gembala sedang menjaga dombanya di padang Efrata. Mereka sedang bertugas. Mereka bukan sedang berlibur. Mereka sedang bertugas dan saat itu malam hari. Saat yang berbahaya. Saat yang tidak aman kalau meninggalkan domba. Nah, gembala-gembala ini semua pergi, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan.
Mereka tidak menundanya sampai esok hari. Lalu dikatakan ayat 16, mereka cepat berangkat. Menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Cepat. Apa yang istimewa di sini? Para gembala mentaati firman Tuhan. Padahal malaikat tidak secara nyata memerintahkan apapun kepada para gembala. Tapi para gembala menarik kesimpulan sendiri. Para gembala mengambil hikmahnya sendiri dari apa yang disampaikan oleh malaikat. Gembala itu sadar, kami ini gembala. Orang yang tidak punya posisi penting. Tiba-tiba malaikat yang mulia itu datang untuk khusus mengadakan pagelaran untuk kami. Menyanyi paduan suara yang sangat luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini sesuatu yang istimewa ini. Sehingga mereka terdorong untuk menghampiri Bethlehem. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan. Tapi saat itu cepat. Lalu mereka cepat berangkat. Seolah-olah takut terlambat. Saudara kalau mau ke gereja cepat-cepat atau berlambat-lambat? Ayo gereja ya nanti dulu. Ayo dong sebentar lagi. Atau saudara cepat-cepat ke gereja takut terlambat padahal jamnya masih jauh dari mulainya gereja. Ada satu gairah, cepat-cepat ini menunjukkan satu gairah, satu hasrat, satu kerinduan yang begitu besar dari para gembala ini untuk menjumpai Mesias. Orang menghampiri Natal harusnya seperti gembala ini loh. Bukan seperti Maria sama Yusuf. Maria sama Yusuf sih sudah di situ. Harusnya seperti gembala ini. Cepat mereka menghampiri. Karena ada hasrat yang begitu besar. Nanti kita tanggal 24 ada kebaktian Natal. Coba saudara uji. Apakah saudara cepat-cepat atau tidak. Tidak ada hadiah apa-apa. Gembala juga tidak. Yang cepat dapat door prize. Enggak juga. Di sini enggak ada apa-apa. Ada. Itu hanya hasrat kerinduan. Padahal malaikat tidak pernah menyuruh. Kamu sekarang ya. Jangan ditunda ya. Sekarang cepat kamu berangkat ya. Tidak pernah malaikat tuh ngomong gitu. Itu yang terjadi di dalam diri para gembala. Gembala ini siapa? Orang biasa. Gembala ini tidak dipilih oleh Allah menjadi Yusuf. Gembala ini tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi Maria. Enggak. Maria sama Yusuf dipilih oleh Allah istimewa. Tapi gembala ini adalah sosok yang biasa. Yang biasa ini menjadi luar biasa ketika mereka dihampiri malaikat dan mereka bisa menangkap sinyal-sinyal dari malaikat ini dan menanggapinya dengan serius, dengan cepat-cepat. Serius mereka menanggapinya. Itu yang menjadikan gembala ini istimewa ketika para gembala mentaati Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan khotbah di sini, saya bawakan firman Tuhan, kadang-kadang ada yang merasa bahwa itu khotbah cocok buat kamu. Nah itu khotbah buat kamu. Itu, nah si bapak itu kan di depan kan, tunduk kan dia. Ya karena khotbah itu pas buat dia, makanya dia tunduk. Padahal tunduk di situ lagi mungkin lagi apa, nggak terkira nulis lagi apa. Kita menganggap firman Tuhan itu cocok buat orang lain dan saya sih tidak perlu. Saya sudah sempurna, saya sudah baik. Tidak menanggapi firman Tuhan itu karena firman Tuhan itu tidak berbicara apa-apa kan. Kalau seorang hamba Tuhan sekarang berkhotbah dan menunjuk nama kepada saudara. Saya tahu nama-nama saudara dan saya tunjuk. Apalagi sebagai gembala saya tahu persoalan saudara, saya tahu karakter saudara, saya tahu sifat saudara, saya tunjuk. Hei kamu, namanya disebut. Ya kita sebut aja Mr. Kampret gitu ya. Kampret, kamu itu malas berdoa gitu ya. Kamu itu kok males baca Alkitab. Kampret, mulai besok kamu baca Alkitab ya dan berdoa. Nah ini baru firman Tuhan buat saya, kata si kampret. Karena ini kampret gitu kan. Dia ngomong jadi berdoa buat saya. Kalau itu tadi, saudara sebagai umat Tuhan harusnya saudara rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Rajin dengarkan firman Tuhan. Ah itu bukan buat saya, itu buat kamu. Kamu tuh males kan? Saya mah enggak. Kan enggak disebutkan buat saya. Gembala ini tidak disuruh apa-apa loh oleh malaikat. Tapi gembala ini menarik kesimpulan sendiri dan kesimpulannya sangat tepat. Saya rasa mereka ini orang pertama, tamu pertama yang datang di kandang itu. Untuk menjumpai Mesias. Orang lain belum ada yang tahu
Belum ada yang tahu. Majus, oh masih besok-besok. Majus itu datang ketika kurang lebih Tuhan Yesus sudah berusia lebih dari setahun. Jadi sudah bedanya lama. Jadi kalau ada gambar Majus bersama gembala, itu gambar salah. Sebab gembala nggak pernah ketemu sama Majus. Gembala itu malam itu juga cepat-cepat. Kalau Majus bukannya berlambat-lambat, datangnya dari jauh. Itu beda lagi nanti. Kalau di sini, para gembala mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun firman Tuhan tidak secara eksplisit, tidak secara nyata, menyuruh sesuatu kepada mereka. Tapi mereka menyimpulkan dengan tepat. Nah ini istimewanya gembala. Gembala ini bukan orang pinter loh. Bukan orang-orang pinter, sarjana S1, S2, S3 yang tidak dapat kerjaan di luar jadi gembala. Enggak loh. Tapi mereka menyimpulkan dengan tepat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mereka merespon firman Tuhan itu dengan serius. Dengan gairah, dengan sungguh-sungguh, dengan cepat-cepat datang. Jangan sampai saudara gara-gara ya hatinya lagi kesel, atau saudara lagi jengkel sama seseorang, atau saudara lagi apa, terus enggak lah saya enggak mau pergi ke gereja. Kenapa? Lagi enggak mood. Ke gereja itu bukan mood-moodan loh ya. Harusnya saudara itu mempunyai satu gairah karena saudara tahu, oh saya ini akan menjumpai Tuhan Yesus. Dan tidak dikatakan nanti perjumpaan gembala dengan Tuhan Yesus ini membuat gembala ini tiba-tiba menjadi diberkati luar biasa. Gembala yang sakit jadi sembuh, gembala yang miskin jadi kaya, gembala yang punya utang jadi beres utangnya. Enggak ada loh. Enggak ada. Mereka menjumpai Yesus dengan hati yang taat, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Matius 2. Matius kembali, Matius 2 ayat 9 sampai 12. Matius 2 ayat 9 sampai dengan 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang keempat adalah ketaatan para Majus. Para Majus ini istimewa. Kalau tadi Maria didatangi oleh Gabriel, oleh malaikat Tuhan. Yusuf didatangi oleh malaikat juga walaupun dalam mimpi. Para gembala luar biasa, malaikatnya bukan cuma satu. Banyak malaikatnya bernyanyi di depan para gembala. Melakukan satu pertunjukan yang sangat-sangat spesial, sangat istimewa. Gak ada orang lain yang nonton kecuali gembala. Tapi sekarang ini gak ada malaikat nih. Yang ada adalah para Majus ini melihat tanda bintang. Mereka melihat tanda bintang dan mereka berjalan mengikuti tanda bintang itu. Jadi tidak ada malaikat. Tidak ada malaikat, tidak ada firman Tuhan. Tapi mereka melihat tanda dan mengikuti tanda itu sampai akhirnya mereka salah jalan masuk ke Yerusalem, ke istananya Herodes. Dan Herodes punya rencana jahat untuk menggunakan para Majus ini mengetahui di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Untuk dibunuh oleh Herodes. Nah, bintang itu melanjutkan perjalanannya sampai ke tempat di mana Maria dan Yusuf bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu berada. Dikatakan setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini mereka sudah kembali ke Nazaret. Kelahiran Yesus kan di Bethlehem, ini sudah kembali ke Nazaret. Jadi tidak jauh memang dari Yerusalem. Nah, mereka tiba di sana, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa? Ini yang menjadi penuntun mereka nih.
Mereka akan melihat bintang ini dan pada saat bintang ini mengarahkan mereka ke suatu tempat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Di sini kita lihat luar biasa. Para Majus mentaati Tuhan walaupun hanya bersifat tanda. Ini pada zamannya Tuhan Yesus lahir tandanya cuma satu. Bintang timur yang membawa para Majus untuk datang pada Tuhan Yesus. Tandanya cuma satu. Sekarang tandanya banyak. Sekarang ini akhir zaman. Tandanya banyak, tanda akhir zaman itu. Tapi apakah kita melihat tanda itu dan lalu mengikuti firman Tuhan berdasarkan tanda-tanda itu? Atau kita menganggap itu sebuah kebetulan? Sekarang ini musim sudah kacau. Mana musim kering, mana musim hujan, kacau enggak karuan. Sekarang ini bisa terjadi gempa yang biasanya tidak secepat ini terjadinya, sesering ini terjadinya. Potensi kecelakaan begitu besar. Penyakit yang tidak ada obatnya sudah luar biasa sekarang. Kejahatan manusia tingkatnya sudah tingkat macam-macam sampai tingkat ke cybercrime. Sudah tingkatnya zaman dulu nggak ada itu. Ini banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang tidak dibaca dan tidak dipahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada firman Tuhan. Hanya mengharapkan firman Tuhan yang jelas. Firman Tuhan yang jelas saja nggak diikuti, apalagi tanda-tanda akhir zaman. Bintang itu sesungguhnya adalah tanda akhir zaman. Bintang yang dialami oleh orang-orang Majus ini tanda akhir zaman. Sebab sebelumnya itu belum akhir zaman. Sejak kelahiran Yesus itulah mulai akhir zaman. Sejak keberadaan Yesus itulah akhir zaman. Bintang ini menunjukkan ini dimulainya akhir zaman. Kita berada di penghujung akhir zaman. Itu 2000 tahun yang lalu. Kita di penghujung 2000 tahun dari sejak waktu itu. Jadi sekarang tandanya sudah begitu banyak. Tanda akan munculnya sang antikristus sudah begitu jelas, makin jelas. Saudara sekarang diganti nama saudara. Pakai apa? Pakai nomor. Nomor apa? Nomor kartu. Nanti lama-kelamaan semua data saudara dimasukkan dalam satu kartu yang ada nomornya dan itu mewakili semua kisah hidup saudara ada di situ semua. Semua hal ada tertulis di situ dan bisa dibuka. Bahkan oleh orang-orang yang tidak kenal saudara. Dan itu sudah mulai. Itu tanda akhir zaman. Kita pelajari tanda akhir zaman dan kita membaca tanda akhir zaman dan kita mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti orang Majus. Itulah Majus. Majus mentaati Tuhan padahal yang mereka lihat hanya bersifat tanda. Tanda yang masih harus ditafsirkan. Emangnya pada zaman itu bintang cuma satu? Bintang tuh banyak. Tapi Majus tuh bisa melihat ini loh bintangnya Mesias. Mentafsirkannya, mengartikannya dan mengikutinya. Itu yang luar biasa. Itu yang ketajamannya orang Majus. Saya beritahukan pada saudara, hadiahnya orang Majus, persembahannya orang Majus itu apa? Dikatakan di sini emas, kemenyan dan mur. 3 macam, bukan berarti 3 orang Majus. Jangan jadi bodoh ya. Orang Majus tidak 3, orang Majus itu rombongan banyak. Kalau orang Majus cuma 3, bawa emas, kemenyan dan mur, di tengah jalan dirampok. Jauh loh perjalanannya. Orang Majus itu bawanya banyak orang. Rombongan orang Majus itu. Lebih banyak dari gembala. Tapi kan di kartu Natal di mana gambarnya 3. Karena emas, kemenyan dan mur. Satu orang bawa emas. Satu lagi. Naif sekali itu cara berpikirnya. Yang 3 macam tuh hadiahnya dan itu ada artinya. Cuma gak saya jelaskan sekarang. Saya pernah khotbahkan dulu. Mengapa kita perlu sekali mentaati Tuhan? Kita perlu sekali mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Apa sebabnya? Ini ayat yang penting nih. Yohanes 3 ayat 36. Dari tadi kan kita Matius, Lukas. Sekarang Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dikatakan di sini dapat hidup yang kekal. Tapi harus disertai dengan taat.
Barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat kepada Tuhan Yesus, tidak taat kepada firman Tuhan, maka dikatakan ia tidak akan melihat hidup. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Walaupun saya tambahin, sekarang baru saya tambahin. Walaupun dia percaya pada Yesus. Walaupun dia percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia tidak taat kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi jelas ya firman Tuhan. Ketaatan ini penting. Allah bisa melakukan segala sesuatu seorang diri. Tapi karena Allah menghargai saudara dan saya sebagai manusia ciptaan yang serupa dengan gambarnya, maka Allah melibatkan kita dalam setiap peristiwa dahsyat dan ajaib. Ketika Allah mau melahirkan sebuah bangsa besar, Allah melibatkan Abraham. Dan Abraham taat ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ketika Abraham diuji ketaatannya, mempersembahkan Ishak anaknya, Abraham taat. Abraham itu taat luar biasa. Sehingga lahirlah sebuah bangsa besar, umat Allah yang menjadi pilihan Allah. Dan kita bisa bercermin pada umat Allah itu, yaitu Israel. Jadi disinilah kita lihat Allah luar biasa, mampu melakukan segala sesuatu seorang diri. Tidak perlu saudara, tidak perlu saya, tidak perlu kita. Tapi ketika kita dilibatkan adalah penghargaan Allah yang tinggi atas kita. Bayangkan kita menjadi rekan kerja Allah di dalam mewujudkan mujizat, di dalam mewujudkan peristiwa-peristiwa dahsyat dan luar biasa. Dan itu semua memberkati kehidupan kita. Dalam bahasa Inggris New International Version dikatakan, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. For God's wrath remains on him. Jadi di sini dikatakan tidak taat kepada Allah itu sama dengan reject the Son. Saudara mungkin nggak tahu bahasa Inggris reject, tapi lagu dangdut tahu ya. Di reject, itu reject. Dibuang, kalau tidak taat itu sama dengan kita membuang. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan Yesus, itu sama dengan membuang Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, tapi tidak taat pada Tuhan Yesus. Tidak ada gunanya. Ketaatan itu bisa terhalang oleh banyaknya pertimbangan kita, seperti Maria. Ketaatan itu bisa terhalang oleh karena kita tidak punya pengalaman untuk taat pada firman Tuhan. Dan apa iya toh mimpi Yusuf. Ketaatan itu bisa terhalang karena tidak jelas-jelas Allah memerintahkan kita. Seperti pada gembala. Ketaatan itu bisa terhalang karena kita tidak mau membaca dan mentafsirkan tanda-tanda yang Allah berikan. Seperti Majus. Tapi Maria, Yusuf, para gembala dan Majus, mereka mentaati firman Tuhan dengan luar biasa. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Puji Tuhan, amin. Bapa dalam surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau melibatkan kami di dalam setiap tindakan-tindakan dahsyat yang Engkau lakukan atas kehidupan kami manusia. Sesungguhnya Engkau menjadikan kami menjadi sungguh pasangan ataupun partner yang berharga di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan mau supaya kami bisa merasakan juga bagaimana kelahiran sebuah peristiwa besar dalam kehidupan kami. Tapi ampuni kami ya Bapa, jika seringkali kami tidak mentaati apa yang menjadi perintah firman-Mu. Sehingga kami tidak bisa menjadi rekan kerja-Mu yang baik di dalam mewujudkan segala hal yang luar biasa, khususnya dalam kehidupan kami pribadi. Bapa dalam surga, kami mau serahkan diri kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah mengajari kami untuk kami benar-benar mempunyai satu modal yang penting, yaitu ketaatan. Sepenuhnya ketaatan kepada firman Tuhan, kepada petunjuk Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, kepada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan gelar
di dalam kehidupan kami. Tolong kami menjalaninya di dalam ketaatan. Walaupun mungkin Tuhan, ketaatan ini harus kami jalani dengan langkah-langkah yang berat, dengan tanggung jawab yang besar, dengan suatu tantangan yang luar biasa. Tapi tolong kami untuk tetap kami berada pada jalur ketaatan akan firman Tuhan, akan petunjuk Tuhan, akan pengarahan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka, agar mereka boleh benar-benar menjadi murid Tuhan yang diberkati. Karena mereka senantiasa taat kepada firman Tuhan. Berkati mereka yang melayani Tuhan pagi hari ini juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.